Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Gelandang anyar Manchester United, Casemiro mengklaim Setan Merah adalah klub terbesar di Inggris dan ia pun tak sabar untuk segera bermain bagi tim besutan Erik ten Hag tersebut. Hal itu disampaikan saat wawancara dengan laman resmi Manchester United. Casemiro melontarkan pujian setinggi langit pada MU. Ia mengatakan saat ini tak ada klub lain yang levelnya di atas United di Inggris. Ini adalah klub dengan jumlah gelar terbanyak, ucap Casemiro. Penyerang PSG, Kylian Mbappe terus menjadi target ledekan usai batal pindah ke Real Madrid. Striker Prancis itu terus diteriaki "Hala Madrid". Momen itu terjadi saat memberi tanda tangan ke penggemar PSG. Kylian Mbappe cuma tersenyum menimpalinya. Striker Prancis pemenang Piala Dunia 2018 itu kemudian berlalu sambil melambaikan tangannya. Klub raksasa Skotlandia Celtic telah menandatangani penyerang Sead Haksabanovic dari Rubin Kazan dengan kontrak 5 tahun. Pemain internasional Montenegro itu sebenarnya diinginkan oleh 4 klub tetapi telah memilih untuk pindah ke juara Liga Utama Skotlandia. Haksabanovic menjadi rekrutan ke-8 Celtic pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Stoke City telah memecat manajer Michael O'Neill setelah awal yang buruk di musim divisi Championship 2022-2023. Stoke hanya memenangkan 1 dari 5 pertandingan Championship pertama mereka. Itu bikin The Potters terpuruk di klasmen papan bawah. Sebagai pengganti O'Neill, asisten manajer Dean Holden akan memimpin sementara tim utama. AC Milan berharap segera mengumumkan perpanjangan kontrak Sandro Tonali. Diberitakan oleh Football Espana, pembicaraan yang lebih positif antara AC Milan dengan agennya telah dilakukan. Setelah pertemuan awal pekan ini antara Rizzo, Mecaci, dan manajemen Rossoneri, pertemuan lain terjadi kemarin sore. Tonali bakal dikontrak hingga Juni 2027. Tonali juga bakal mendapatkan gaji 2,5 juta euro secara bersih per musimnya. Direktur olahraga Barcelona, Jordi Cruyff, mengomentari hasil undian Liga Champions. Dia menyadari bahwa timnya berada dalam sebuah grup neraka. Itu adalah grup neraka, akan sulit. Dengan tim yang kuat dan penting, sekelompok kematian adalah untuk dinikmati dan menderita, ucap Jordi Cruyff. Sementara itu, Wakil Presiden Barcelona, Rafael Yuste, yakin Blaugrana akan menyelesaikan pekerjaannya. Direktur olahraga Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, memastikan bahwa timnya tidak ingin melepas Thomas Meunier pada jendela transfer musim panas tahun ini. Dalam beberapa hari terakhir, Meunier diincar oleh 2 klub raksasa Eropa, yakni Barcelona dan Manchester City. Namun, Kehl tak sudi menjual pemainnya itu. Saat ini Meunier masih menyisakan 2 tahun masa kontrak atau akan berakhir pada musim panas 2024 mendatang. Masa depan Renan Lodi tengah dalam ketidakpastian saat memasuki minggu terakhir jendela transfer musim panas ini. Menurut kabar dari Football Espana, Nottingham Forest tertarik untuk mengontrak bek kiri Atletico Madrid itu. Los Roy Blancos sendiri dikabarkan mematok harga 40 juta euro, tapi Forest tidak mau membayar uang tunai sebanyak itu sehingga proposal mereka adalah meminjamnya dengan opsi untuk membeli. UEFA sudah menetapkan kota tuan rumah final Liga Champions 2023. Final 2023 akan menandai kedua kalinya Stadion Olimpiade Ataturk yang berada di Istanbul menjadi tuan rumah pertandingan klub sepak bola terbesar di dunia. Setelah sebelumnya terjadi pada comeback epic 2005 oleh Liverpool melawan Milan setelah Istanbul. Musim berikutnya giliran Wembley pada 2024 dan ke Allianz Arena pada 2025 yang menjadi venue final. Wakil kapten sekaligus bintang Bayern Munchen, Thomas Müller, mengirimkan pesan kepada mantan rekannya yang sekarang berseragam Barcelona, Robert Lewandowski, usai undian grup Liga Champions musim 2022-2023. Munchen ada di grup C bersama Barcelona, Inter Milan, dan Victoria Plzen. Undian yang bagus untuk penggemar sepak bola. Tuan Lewandowski, sampai jumpa di Munchen. Ayo kita guncang musim Liga Champions, kata Thomas Müller.
Dari hasil pertandingan Serie A yang berlangsung Sabtu dini hari tadi, Lazio sukses menghajar Inter Milan dengan skor 3-1. Felipe Anderson membuka skor untuk Lazio di menit ke-40, namun Inter langsung menyamakan skor lewat Lautaro Martinez di menit ke-50. Pada 15 menit terakhir babak kedua, Lazio kembali menambahkan pundi-pundi gol melalui Luis Alberto dan Pedro Rodriguez. Hasil ini untuk sementara membawa Lazio naik ke posisi puncak klasemen dengan poin 7 dari 3 pertandingan. UEFA telah menggelar undian alias drawing fase grup Liga Eropa musim 2022-2023 Jumat 26 Agustus petang waktu Indonesia Barat di Atatürk Stadium, Istanbul, Turki. Hasilnya, beberapa klub raksasa Eropa akan menghadapi lawan yang lumayan sulit seperti Manchester United yang terundi di grup E bersama Real Sociedad, Sheriff Tiraspol, dan Omonoia. Sedangkan Arsenal masuk grup A bersama PSV, Bodo Glimt, dan FC Zurich. Di sisi lain, AS Roma sebagai juara Europa Conference League musim lalu menempati grup C bareng Ludogorets Razgrad, Real Betis, dan HHK Helsinki. Sang gelandang anyar Casemiro akan mengenakan nomor punggung 18 musim ini di Manchester United. Nomor punggung tersebut pernah dipakai pemain sekaliber Paul Scholes. Harapannya, dengan nomor 18 ini, Casemiro bisa mengingatkan MU pada kejayaan Paul Scholes saat mengenakannya pada periode pertama di klub tahun 1996 hingga 2011. Kebetulan posisi bermain Casemiro adalah gelandang, seperti halnya Scholes. Dilansir ESPN, Ajax Amsterdam telah menolak tawaran 90 juta euro atau 1,3 triliun rupiah dari Manchester United untuk merekrut Anthony. Ajax menolak tawaran The Red Devils karena kampiun Eredivisie Belanda itu tidak mau kehilangan pemain bintang mereka, sesuatu yang sebenarnya sangat tidak disukai oleh Anthony itu sendiri. Anthony menyatakan dirinya terus memberitahu petinggi Ajax bahwa dia ingin meninggalkan klub sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Wesley Fofana berpeluang mewujudkan mimpinya pindah ke Chelsea. Dilansir Sky Sport, Leicester City, klub pemilik bek Prancis itu, kabarnya bakal menyepakati transfernya. Menurut jurnalis Italia spesialis transfer Fabrizio Romano, angka transfer Fofana dari Leicester City ke Chelsea berkisar antara 75 juta pound atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Itu belum termasuk bonus tambahan yang kabarnya masih dibahas. Everton menyelesaikan penandatanganan striker Neil Maupay dari Brighton dengan biaya yang tidak diungkapkan. Pemain Prancis telah bergabung dengan The Toffees dengan kontrak 3 tahun hingga 2025. Maupay menjadi rekrutan ke-6 Everton musim panas ini setelah kedatangan James Tarkowski, Ruben Vinagre, Dwight McNeil, Connor Cody, dan juga Amado Onana. Desakan untuk Liverpool merekrut pemain baru muncul setelah badai cedera, khususnya yang menimpa para gelandang. Dengan bursa transfer hanya tersisa tak sampai seminggu, Liverpool niscaya tak punya banyak waktu. Manajer Liverpool Jurgen Klopp memastikan manajemen tak cuma diam saja dengan situasi yang ada. Klopp memastikan Liverpool belum berhenti mencari pemain baru, tapi ia juga menegaskan tak akan serampangan merekrut pemain. Newcastle United resmi memperkenalkan striker asal Swedia itu sebagai pemain anyar mereka. Meski tidak menyebutkan secara pasti berapa mahar Frank Isak, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memiliki bocorannya. Isak ditebus dengan mahar transfer sebesar 65 juta euro. Angka ini ditambah dengan add-on senilai 5 juta euro, sehingga totalnya sebesar 70 juta euro atau 1,2 triliun rupiah. Dengan mahar transfer ini, Isak resmi menjadi pemain termahal dalam sejarah Newcastle semenjak klub ini berdiri. Cristiano Ronaldo masih terus dikabarkan bakal meninggalkan Manchester United setidaknya sampai bursa transfer ditutup. Agen Ronaldo, Jorge Mendes, terus terhubung dengan klub-klub top 2 bulan terakhir, tapi tidak mudah menemukan solusi yang tepat. Terkini, Mendes menawarkan kliennya ke Napoli. Situasi transfernya cukup menarik. Napoli bisa mendapatkan tenaga CR7 dan MU mungkin harus membeli Victor Osimhen dari Napoli.
La Liga telah memberikan lampu hijau kepada Barcelona. Blaugrana dilaporkan bisa mendaftarkan Jules Koundé tanpa ada persyaratan khusus. Melansir Football Espana, Barcelona tak perlu pusing melego pemain lagi. La Liga telah membuka pintu untuk Barcelona melengkapi daftar pemainnya musim ini. Kabarnya, Koundé bisa terdaftar jelang Barcelona menjamu Real Valladolid pada 29 Agustus 2022 mendatang. Dengan begitu, Koundé berkesempatan melakoni debut dalam duel tersebut. Klub Premier League telah memecahkan rekor pengeluaran mereka di jendela transfer musim panas ini. Menurut analisis dari perusahaan keuangan Deloitte, mereka telah menghitung bahwa klub-klub Inggris sudah menghabiskan 1,5 miliar pounds atau sekitar 26 triliun rupiah sejauh musim panas ini, melampaui rekor sebelumnya sebesar 1,4 miliar pounds pada tahun 2017. Football Espana melaporkan, Saúl Ñíguez telah menarik perhatian AS Roma di bawah asuhan Jose Mourinho. Menyusul patah kaki Georginio Wijnaldum, Jose Mourinho menginginkan pengganti dan Gianluigi Rossi sedang mempertimbangkan pinjaman dengan opsi untuk membeli. Peluang Roma merekrut Saúl cukup terbuka mengingat sang pemain bukan lagi andalan bagi tim Diego Simeone. Pelatih Paris Saint-Germain Christophe Galtier mengungkapkan Leandro Paredes tengah didekati oleh Juventus. PSG terbuka dengan opsi melepas Paredes. Galtier mengungkapkan negosiasi transfer Paredes masih berjalan. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa transaksi tinggal menunggu kesepakatan personal pemain internasional Argentina tersebut. Chelsea masih harus bersabar menunggu N'Golo Kante. Cedera hamstringnya masih butuh sebulan lagi alias 4 pekan untuk pulih. Kabar itu disampaikan sang pelatih Thomas Tuchel. Tuchel menyebut absennya Kante memberikan dampak besar bagi timnya karena ia menilai Kante selalu memberikan dampak positif bagi timnya. Ia akan mengupayakan cara agar Chelsea mampu bertahan tanpa kehadiran sang gelandang di lini tengah mereka sampai ia kembali nanti. FIFA akhirnya mencabut penangguhan yang dikenakan pada Federasi Sepak Bola India atau AIFF awal bulan ini karena pengaruh pihak ketiga yang tidak semestinya. Keputusan FIFA mencabut hukuman tersebut setelah awal pekan ini. Pejabat Sekretaris Jenderal AIFF, Sunando Dar, memberitahu Sekretaris Jenderal FIFA, Fatma Samora, bahwa Mahkamah Agung telah memerintahkan pencabutan mandat COA untuk memastikan AIFF bertanggung jawab penuh atas urusan sehari-harinya. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!